Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Nah kemarin, admin masih memberikan video berupa spoiler chapter 2, tapi sekarang, ini merupakan versi full cerita manga Boruto chapter 2 terbaru. Bukan hanya itu saja, admin sekaligus akan mereview beberapa momen penting yang telah terjadi di chapter 2 ini. Dan hal itu, akan membawa kita memulai prediksi yang akan terjadi pada chapter 3 atau seterusnya. Ini merupakan manga resmi Boruto, dan bukan sebuah prediksi atau teori. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Manga Boruto chapter 2 tersebut, menampilkan Uchiha Sarada sebagai gambar sampulnya. Meskipun gambar sampulnya adalah Sarada, ternyata cerita tidak fokus ke Sarada saja. Lalu berikutnya, sampul ini diberi judul sebagai akar atau akar pohon. Maksud dari judul ini adalah mengacu pada pasukan Jubi milik Kode. Pasukan Jubi tersebut bisa tumbuh dan menjadi bibit-bibit dari pohon suci. Ternyata, Kode berencana menghancurkan desa Konoha dengan mulai menanam bibit pohon suci tersebut. Pada panel pertama, ada sebuah kalimat yang menggambarkan invasi dari Kode. Itu merupakan sebuah pertanda bahwa desa baru saja mulai diserang. Kemudian, gambar atau adegan pertama langsung memperlihatkan Boruto dan Sarada, tengah berpapasan dengan Kode dan juga pasukan Jubinya. Kode terlihat memulai percakapan mereka dengan berkata, "Aku telah mencarimu Boruto. Aku tidak menyangka bahwa kamu akan muncul semudah ini. Seharusnya, aku datang ke Konoha lebih awal jika seperti ini hasilnya." Nah di sini, Kode tidak menyangka bila rencana yang dia lakukan, ternyata sangat mudah memancing Boruto. Jika saja dia tahu bahwa itu mudah, maka sejak dulu dia akan melakukannya. Boruto kemudian memberitahu Kode untuk mundur, serta membawa semua pasukannya keluar dari desa, maka hidupnya akan aman. Dengan ekspresi dingin dia berkata, "Mundurlah dan bawa monster-monster ini bersamamu. Jangan tinggalkan satupun dari mereka, jika kau memang bisa melakukannya. Dan kalau kau mengerti maksudku, maka aku akan mengampuni nyawamu." Dengan wajah tak percaya Kode lalu berkata, "Tunggu, apa yang baru saja kau katakan? Apa kau lupa bahwa 2 tahun lalu, kau bahkan hanya lari dariku tanpa bisa berbuat apa-apa? Dan sekarang, apakah kau serius mengatakan padaku bahwa kau akan mengampuni hidupku?" Boruto kemudian menjawab, "Apa kau tidak dengar yang kukatakan? Jika kau mengerti, maka lakukanlah hal itu, tapi jika tidak, akan kubuat matamu seperti mata kirimu dan kau takkan bisa melihat lagi." Kode kemudian berkata bahwa sejauh ini merupakan sebuah gertakan yang menggelikan. "Apa kau tahu, aku hanya bisa tertawa mendengar semua ocehan dari mulutmu." Nah di momen ini, Kode merasa jika Boruto hanya menggertak saja, akan tetapi, Boruto benar-benar berkata serius, dengan menampilkan ekspresi yang sangat dingin tanpa senyum. Adegan selanjutnya memperlihatkan seorang Sarada, yang terkejut melihat Boruto berperilaku aneh, dan tidak seperti sebelum meninggalkan desa. Lalu seketika Boruto berbicara pada Sarada dengan berkata, "Sarada, banyak orang di luar sana yang tidak bisa melarikan diri. Aku menyerahkan para pasukannya yang lain kepadamu, dan biarkan aku mengurus Kode di sini." Dengan wajah khawatir Sarada kemudian bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja Boruto?" Boruto lalu menjawab, "Bicaranya nanti saja karena sekarang, prioritas utama adalah keselamatan semua orang dan bertahanlah." Sarada terpana mendengar ucapan Boruto dan dia hanya bisa melongo melihat perubahan sikap dari Boruto. Adegan kemudian beralih dan menampilkan seorang Shikadai yang sedang melawan 3 pasukan Jubi milik Kode. Dia terlihat menggunakan Kage Shibari no Jutsu untuk mengikat mereka. Adegan lain juga menampilkan seorang Chocho yang sedang memukul dan menendang beberapa Sumeaka atau pasukan Jubi. Lalu ditampilkan Himawari dan Inojin yang sedang terbang di udara dengan menaiki burung milik Inojin. Kemudian, dengan ekspresi gembira Chocho lalu berkata, mereka tidak ada apa-apanya dan hanya menang jumlah saja. Lalu berikutnya, adegan tiba-tiba memperlihatkan salah satu Sumeaka Kode muncul di belakang Chocho dan siap menyerangnya. Shikade yang melihat itu, langsung berteriak pada Chocho dengan berkata, "Chocho, awas, ada satu di belakangmu." Chocho terkejut dan hampir saja digigit oleh salah satu dari Sumeaka itu. Inojin datang tepat waktu, dengan membawa Sumeaka itu menggunakan burung buatannya. Chocho kemudian berkata dengan memanggil nama Inojin. Inojin lalu membalas dengan berkata, "Itu hampir saja dan jangan sampai lengah dasar gendut." Chocho terlihat marah sambil berkata, "Aku tidak gendut, akan tetapi, terima kasih atas bantuanmu." Adegan berikutnya memperlihatkan Sumeaka yang dibawa Inojin tadi, ternyata masih bisa menyerang menggunakan ekornya. Dia bahkan berusaha menghancurkan burung buatan Inojin tersebut. Meskipun demikian, Inojin mampu menjaga keseimbangan tubuhnya dan terus bertahan di atas burungnya.
Akan tetapi, Himawarilah yang terhempas jatuh akibat serangan Sumeaka kepada burung milik Inojin. Ketika Hima diperlihatkan jatuh, Sumeaka segera mengincar tubuh Hima. Dengan melihat itu, Inojin hanya bisa berteriak dengan berkata, "Sial, awas Himawari-chan." Seketika adegan beralih ke Kawaki, yang tiba-tiba datang dengan cepat menolong Hima. Dengan wajah yang marah Kawaki berkata, "Menjauhlah kalian dari tempat ini." Inojin lalu berkata, dengan memanggil nama Kawaki sedangkan Himawari memanggil Kawaki dengan sebutan Oni-chan atau kakak. Kemudian, Inojin menangkap Hima untuk dapat diselamatkan terlebih dahulu. Kawaki lalu terlihat berhasil menendang Sumeaka yang tadi menyerang mereka. Sumeaka tersebut terlihat sangat kuat dan berbeda dengan yang lain. Dia bahkan mendarat dengan selamat ke tanah, tanpa meninggalkan bekas luka sedikit pun. Bahkan ketika berhasil berdiri, dia tiba-tiba mengaktifkan mata Rinnegan. Nah, ada beberapa fans Boruto yang masih bertanya tentang mengapa Sumeaka bisa menggunakan Rinnegan. Sebenarnya cukup mudah untuk menjelaskan karena mereka terbentuk dari tubuh Jubi itu sendiri. Jubi atau ekor 10 memiliki mata Rinnegan, jadi wajar saja bila beberapa pasukan Jubi dapat menggunakan Rinnegan. Hanya saja, tidak ada kekuatan spesial yang dikeluarkan oleh pasukan Jubi yang diperlihatkan memiliki mata Rinnegan. Selanjutnya, Himawari kemudian berkata, "Aku berterima kasih padamu Oni-chan." Dengan wajah kesal Kawaki menjawab, "Aku sudah sering berkata berhenti memanggilku dengan sebutan itu. Harus berapa kali aku dapat memberitahumu untuk bisa mengerti mengenai hal itu?" Nah, kalian melihat bahwa Kawaki tidak suka dipanggil dengan sebutan kakak oleh Hima. Dari gambaran ini, bisa kita prediksi bahwa kehidupan Hima setelah ayahnya disegel, benar-benar kesepian dan tak harmonis seperti dulu lagi. Sikap Kawaki yang tidak mencerminkan sifat Boruto, membuat Hima seperti tidak mempunyai seorang saudara. Kawaki tampaknya tak mau terlihat munafik dan dia tetap memiliki kepribadian seperti sebelumnya. Dia tidak ingin menjadi Boruto, dan berpura-pura memiliki sifat seperti Boruto. Kawaki terlihat hanya peduli pada Naruto saja, dan sama sekali tidak peduli dengan Hima ataupun teman-teman yang lain. Kecuali mereka dalam keadaan berbahaya, seperti pada chapter 2 kali ini. Lalu kemudian, Himawari terlihat syok mendengar perkataan kakaknya dan dia sempat ingin mengucapkan sesuatu namun, adegan terpotong dan langsung memperlihatkan seorang Shikadai. Shikadai lalu berkata, "Sepertinya Sumeaka ini tampak berbeda dibandingkan dengan yang lain dan dia kelihatannya jauh lebih superior." Lalu Sumeaka tersebut berpindah tempat menggunakan tanda cakar mereka dan langsung muncul di belakang Kawaki, dengan memanfaatkan salah satu tubuh Sumeaka lain yang ada di samping Kawaki. Kawaki yang masih fokus dengan Hima, terkejut dan tak bisa membaca gerakan cepat dari satu Sumeaka itu. Dan akhirnya, Kawaki terkena serangan Sumeaka itu, dengan cara dicekik dan menghantam kepalanya ke tanah. Sumpah saat membaca ini, admin sempat tertawa sepuas-puasnya. Sifat Kawaki yang kasar pada Hima, membuat admin merasa kesal dengan Kawaki juga. Harusnya, Kawaki peduli pada mental Hima, setelah mendengar kematian ayah dan ibunya. Mungkin serangan Sumeaka ke Kawaki, adalah karma buruk bagi Kawaki sendiri. Lalu, Shikadai panik melihat keadaan itu dan mencoba menolong Kawaki. Sumeaka itu terlihat bisa berbicara, dengan selalu berucap kata Otsutsuki kepada Kawaki. Shikadai lalu membantunya, dengan mengikat Sumeaka menggunakan bayangan miliknya. Dengan wajah khawatir Shikadai berkata, "Bangkitlah sekarang Kawaki karena jutsuku tidak akan bertahan lama menahannya." Kawaki terlihat mengaktifkan karmanya sambil berkata, "Sejak dulu, aku tidak pernah suka dipanggil dengan sebutan Otsutsuki." Kawaki langsung menyerang satu Sumeaka itu, menggunakan kekuatan karma miliknya. Sumeaka tersebut, langsung kalah dengan mudah oleh serangan Kawaki. Adegan kemudian memperlihatkan para pasukan Jubi, selalu saja bermunculan di mana-mana. Dengan ekspresi kesal Shikadai berkata, "Monster ini, sepertinya akan banyak memakan waktu untuk mengatasi mereka. Sebenarnya, berapa banyak mereka akan muncul ke desa ini?" Kawaki kemudian berkata, "Itu tidak masalah selama mereka masih bisa kita bunuh dan jangan biarkan mereka lolos." Di sisi yang berbeda, adegan lalu berpindah ke Boruto dan Kode. Para Sumeaka yang di sekitar Kode, langsung melancarkan sebuah serangan kepada Boruto. Akan tetapi, Boruto bisa dengan mudah melumpuhkan mereka. Dengan gagahnya Boruto mencabut pedang miliknya, lalu menebas mereka semua dengan begitu kejam. Hanya dengan teknik kenjutsu atau keahlian berpedangnya, dia bisa dengan mudah melumpuhkan mereka dengan begitu cepat. Melihat serangan Boruto, Kode kemudian berkata, "Kelihatannya bahwa itu bukanlah sebuah gertakan semata." Boruto lalu berkata, "Jika kau terus melanjutkan serangan ini, maka tidak akan satupun yang kubiarkan hidup." Dengan wajah percaya diri Kode kemudian menjawab, "Jangan sombong hanya karena kau membunuh beberapa dari mereka. Apa kau tahu bahwa aku masih memiliki banyak pasukan tersebut dan selain itu, mereka hanyalah sebuah alat saja."
Boruto lalu berkata, kau sungguh tak mengerti betapa mengerikannya Jubi tersebut. Nah, pada adegan ini, Boruto sepertinya tahu banyak tentang monster ekor 10. Kita bisa berasumsi kalau sebelumnya, dia dan Sasuke mungkin pernah ke tempat Ishiki untuk melihat Jubi. Atau tidak, Sasuke menjelaskan semua hal pada Boruto, tentang sejarah ketika di Perang Dunia Shinobi keempat saat melawan ekor 10. Selanjutnya, adegan beralih ke Sarada yang sedang melawan beberapa pasukan Jubi milik Kode. Dia mengeluarkan teknik Katon atau jurus khas klan Uchiha, dan membakar habis Sumeaka yang ada di depannya. Dan juga, dia menggunakan Chidori untuk membunuh para pasukan Jubi di depannya. Ini menarik karena kita, akhirnya melihat Sarada kembali beraksi menggunakan kemampuan khas klannya dan juga teknik andalan ayahnya. Kemudian, dua orang shinobi Konoha di dekat Sarada lalu berkata, kau masih seorang genin tapi itu luar biasa. Sarada lalu menjawab, itu tidak penting meskipun genin atau jonin. Kemudian tiba-tiba, muncul Sumeaka lain di belakang Sarada, melalui Sumeaka yang telah dikalahkan. Sumeaka tersebut, berencana menyerang Sarada akan tetapi, shinobi Konoha yang bernama Sueki, mencoba melindungi Sarada. Dengan ekspresi khawatir Sueki lalu berkata, Uchiha, awas ada satu di belakangmu. Meskipun dia terlihat berhasil melindungi Sarada, Sueki tetap tergigit oleh satu pasukan Jubi itu dan tubuhnya, seketika berubah menjadi sebuah pohon. Hal itu dapat terjadi karena tubuhnya tidak mampu menahan banyaknya energi alam yang masuk melalui gigitan Sumeaka tadi. Karena para Sumeaka ini terbentuk dari Jubi yang merupakan pohon suci. Energi alam di tubuh mereka sangat besar dan jika tak mampu menyimpan energi tersebut, tubuh manusia akan berubah menjadi pohon. Hal semacam ini sudah pernah terjadi sebelumnya di seri Naruto. Dan cara kerjanya sama seperti minyak atau energi alam di Gunung Myoboku. Ketika seseorang tak mampu menyimpan energi alam Myoboku, maka mereka seketika akan menjadi katak dan berubah menjadi batu. Kemudian, Sarada terkejut melihat orang itu berubah menjadi pohon dan dia mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Namun, usaha Sarada gagal dan dia hanya dapat melihat kejadian itu dengan begitu cepat. Lalu adegan memperlihatkan seorang shinobi lainnya yang juga berubah menjadi pohon setelah terkena gigitan dari Sumeaka Jubi. Dengan ekspresi kebingungan Sarada berkata, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Lalu, adegan kembali beralih kepada Kode dan Boruto. Kode kemudian berkata, aku tahu lebih banyak soal Jubi daripada kau Boruto. Aku tentu tahu bahwa memakan Otsutsuki, mereka adalah binatang buas yang hanya mengikuti insting mereka. Dan mencoba memakan apapun selain orang yang menjadi Otsutsuki. Boruto kemudian berkata, kau mungkin benar akan tetapi, Jubi ini telah berbeda setelah kau merubahnya. Kita masih punya kesempatan untuk bisa mencegahnya, dan bawalah mereka keluar dari sini, selagi kau masih bisa mengendalikannya. Atau tidak, kita semua akan menerima masa depan yang begitu buruk bagi kita dan juga semua orang. Kode kemudian berkata, kenapa kau terlihat khawatir seperti itu sekarang ini? Jika Sumeaka itu memakan Otsutsuki, mereka akan menumbuhkan akar dan tumbuh menjadi pohon suci. Jika itu terjadi, maka planet ini akan habis dan mati. Tujuanku jelas untuk masa depan yang buruk seperti itu. Nah, kalian bisa menilai bahwa Kode memiliki tujuan yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar mencari Boruto. Dia ternyata ingin menghancurkan desa Konoha meskipun dia juga ikut mati ketika pohon suci benar-benar muncul di desa. Itulah tujuan Kode datang dan menginvasi desa dengan membawa pasukan Jubi yang sangat banyak. Sepertinya memang benar bahwa kehancuran desa akan segera dimulai pada chapter 3 nantinya. Boruto lalu berkata, aku mengatakan sekali lagi bahwa aku akan membiarkanmu untuk hidup. Akan tetapi sebagai gantinya, beritahu aku di mana letak Jubi yang kau simpan. Dengan ekspresi menjengkelkan Kode kemudian menjawab, katakan omong kosong itu nanti saja. Apa kau telah menjadi gila sekarang ini Boruto? Boruto kemudian berkata, biar ku perjelas sekarang bahwa sebenarnya, sangat mudah untuk membunuh dirimu. Jika kau hanya ingin menyia-nyiakan hidupmu, kenapa kau tidak melakukan hal yang berguna kepada dunia ini sekali saja? Kode kemudian kesal dan berkata, cukup basa-basinya jika tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Dengan wajah bosan Boruto lalu berkata, sepertinya, tak ada lagi yang dapat mengobati sikap bodohmu itu. Tiba-tiba ada sebuah cakra di sebelah Boruto, muncul dan terlihat seperti Rasengan. Kode kemudian berkata, apakah itu Rasengan? Ternyata kau masih menggunakan jurus yang lama. Halaman atau adegan terakhir kemudian memperlihatkan seorang Boruto, menjawab dengan memberikan informasi soal nama jurus tersebut. Dengan wajah tanpa ampun Boruto lalu berkata, Rasengan, Uzuiko. Kata Uzuiko sendiri, memiliki artian sebagai anak laki-laki. Kemudian, ada kata-kata terakhir di panel akhir tersebut dengan tulisan yang berbunyi, diabaikan dan diusir dari kampung halaman sendiri.
Nah, itulah adegan terakhir dari cerita lengkap manga Boruto Chapter 2, atau Chapter 82 ini yang dimunculkan oleh beberapa leakers ternama. Walaupun manganya telah lengkap admin ceritakan, kalian tetap harus mendukung pihak official, dengan membaca manga resminya di aplikasi Manga Plus nantinya. Manga resmi Chapter 2 ini, akan segera rilis pada tanggal 20 September mendatang. Dan pada video berikutnya, kita mulai kembali melakukan sebuah prediksi yang berbentuk alur cerita seperti sebelumnya. Banyak gambaran yang muncul, untuk menceritakan kejadian berikutnya yang mungkin akan terjadi. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.